Oke, kita langsung saja, tidak apa-apa. Kita step by step, perlahan-perlahan, yang penting mantap. Ya. Nah, jadi topik pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan pengantar public speaking, kegunaannya, cara membangun kepercayaan diri, karakteristik public speaking, seni dalam berbicara, penyampaian yang tepat, sampai juga di persiapan. Jadi memang konteks dari public speaking yang akan kita ikuti senantiasa alurnya cukup panjang, karena memang public speaking itu tidak hanya berbicara di depan umum, karena konteksnya berbicara di depan umum itu berbicara yang kayak gimana sih? Apakah pidato? Apakah di acara rohani, ataukah di acara arisan? Nah, itu kan kita pasti beda-beda kan, ada yang sifatnya formal, non formal, bahkan semi formal. Nah, maka itu kita perlu membahas secara perlahan-perlahan, kita kulik dulu bagaimana cara public speaking yang tepat dan pastinya sesuai dengan harapannya bisa diserap oleh pendengarnya. Nah, dimulai pertama. Jadi public speaking adalah alternatif paling ampuh dalam mengembangkan diri. Nah, jadi perlu digarisbawahi nih, alternatif paling ampuh dalam mengembangkan diri. Jadi public speaking adalah bagaimana cara kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga ide, pendapat, apapun kita saat ingin berdebat, ikut berdebat, ingin berpendapat. Nah, ini adalah salah satu konteks yang dimana kita mulai menggali dan mengembangkan potensi apa yang kita punya melalui public speaking. Jadi public speaking selain untuk melatih kepercayaan diri, juga melatih kita untuk bersuara secara lantang. Menurut aku ini loh gitu. Jadi itulah public speaking, sehingga ide-ide kita tidak hanya terdiam dalam benak, tapi juga dapat bisa bersuara gitu. Nah, public speaking adalah dasar dari komunikasi persuasif. Nah, mungkin barangkali yang minggu lalu mengikuti restrek terkait dengan komunikasi persuasif, jadi ini adalah salah satunya. Public speaking adalah dasar dari komunikasi persuasif. Public speaking sama halnya dengan tujuannya komunikasi persuasif. Bagaimana caranya si pendengar itu mendengar, memahami, dan bahkan bisa mengikuti apa yang kita maksud. Jadi public speakingnya bisa sejajar dengan komunikasi secara persuasif gitu. Dan menurut Brigance, public speaking tidak lepas dari untuk menarik perhatian, untuk meyakinkan kemampuan dan karakteristik khas, kemudian juga berdasarkan pada keinginan dan tujuan, serta mengembangkan apa yang diharapkan oleh pendengar. Jadi public speaking itu tidak lepas dari keempat poin ini untuk menarik perhatian pendengar. Jadi seorang public speaking pasti ada tujuannya ya. Maksud dan tujuannya apa? Pasti ingin didengar, pasti supaya si peserta paham. Nah, ini salah satu hal yang tidak pernah lepas, dan pastinya adalah untuk meyakinkan bahwa kita tuh bisa. Maka dari itu public speaking adalah salah satu alternatif kita untuk mengembangkan diri berdasarkan keinginan dan juga tujuan. Oke, nah terus apa gunanya? Nah, untuk gunanya itu ada 3. Untuk mengembangkan diri, untuk mempengaruhi dunia sekitar kita, dan juga ada untuk meningkatkan karir. Nah, untuk mengembangkan diri ini, pertama itu mengatasi rasa takut dalam berbicara. Nah, saya ingin tanya juga nih Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau mau public speaking pernah nggak sih ada rasa takut salah, takut nggak sesuai? Pernah nggak sih kira-kira Bu Heni atau Bu Dwi, Bu Mimi dan ya Bu Heni? Pernah, Mas. Oh, gimana tuh? Pernahnya rasanya kayak gimana tuh, Bu? Kenapa sih takut? Demam panggung juga, Mas. Nah, kita nanti bakal ulik ya apa itu demam panggung. Kenapa sih ada demam panggung gitu ya? Jadi memang itu adalah hal yang wajar ya Ibu, demam panggung. Jadi yang pertama mengembangkan diri pribadi, mengatasi rasa takut. Jadi dengan kita bisa public speaking, rasa takut kita bisa terbayarkan. Apa yang kita takutkan, apa yang kita hindari, apa yang kita sanari jauh-jauh, nah kita lawan gitu. Karena itu adalah salah satu gunanya public speaking, mengatasi rasa takut yang ada di dalam diri. Kemudian juga lebih mudah dalam menyampaikan ide. Seringkali orang yang tidak bisa public speaking itu punya ide banyak, apalagi orang yang pendiam, introvert dan sejenisnya. Dia itu idenya banyak gitu kan. Jadi jangan sering kita dan beranggapan bahwa kalau orang introvert ataupun orang yang tertutup itu diam gitu ya, diam. Jadi rebahan nggak ngapain, padahal idenya tuh banyak gitu kan.
Bahkan ya kayak kemarin yang ada sebagai hal yang kemarin tuh ada seorang praktik komputer gitu ya, dia kerjanya di rumah aja, ternyata pendapatan luar biasa gitu kan. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan orang introvert karena ide-idenya tuh banyak, dan public speaking adalah caranya untuk memberikan wawasan dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Kemudian juga menghilangkan rasa terpendam yang ingin disampaikan. Nah, contohnya rapat gitu kan. Seringkali saat kita rapat ngobrol sama teman gitu kan, misalkan kita bertiga ataupun berlima gitu ya, ada atasan, nah muncullah tuh rasa canggung tuh. Aduh, saya mau ngomong ini nanti saya mau ngomong itu tapi nanti pas giliran udah kelar baru ngomong, ya telat gitu kan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi bagaimana kita gunanya public speaking itu, bagaimana kita mengatasi rasa terpendam yang ingin disampaikan gitu. Kemudian mempengaruhi dunia sekitar. Nah, untuk mempengaruhi dunia sekitar pastinya dalam konteksnya itu kita jadi lebih mudah mempengaruhi orang lain. Kita juga lebih dipercaya orang lain ya. Contohnya kayak yang penyakit DBD. Misalkan di rumah kita ada keluarga kita yang sedang sakit, amit-amit ya, ada yang sakit kena DBD. Nah, pasti kan dia mikir, wah penyebabnya apa nih? Pasti kotor ataupun sumpek gitu kan, banyak sampah, terus wadah airnya nggak ditutup dengan baik gitu kan. Wah, kalau kayak gitu harusnya kita ke RW aja nih, kita adain fogging nih. Nah, pasti kan kalau menyampaikan suara-suara itu tidak hanya serta-merta diam sendiri kan gitu. Kita bisa melakukan public speaking, entah bisa melalui grup WhatsApp gitu kan, itu salah satu juga, ataupun kita bersuara lebih lantang ke orang langsung, itu lebih mantap lagi. Nah, kemudian juga bisa lebih dipercaya orang lain. Jadi dengan kemampuan public speaking menimbulkan bahwa kita tuh dipercaya, kita tuh orang yang lepas gitu. Dan memang dengan adanya public speaking kita pede menyampaikan apapun, sehingga orang yakin, ini tolong aja nih sama dia bisa ngomong kan, bawain ini, nah pasti bisa. Nah, itu adalah salah satu konteks bagaimana kita yang memiliki kemampuan public speaking mempengaruhi dunia di sekitar kita gitu. Oke, selanjutnya itu meningkatkan karir. Nah, menjadi pembimbing yang unggul dibandingkan orang lain, kemudian juga memudahkan rasa percaya diri dalam bekerja kan. Nah, apalagi konteksnya dalam HD ya, senantiasa kita dalam menawarkan produk itu. Saya pikir banyak orang-orang di sini, Bapak Ibu sekalian, yang punya kemampuan seperti ini, yang pede gitu kan. Dia menawarkan ini, testimoni ini, wah itu luar biasa, itu udah sangat profesional gitu kan, udah jago gitu. Nah, terus juga contohnya kayak pemilu, kayak orang yang menyalon jadi gubernur, presiden, pasti kan ada debat kan. Nah, dia dapat berdebat karena dia punya public speaking, dan itu ada pemikiran gimana caranya public speaking itu bisa disampaikan dan ngena ke orangnya gitu, pastinya ke pendengarnya. Nah, dari situ dapat kita garis bawahi bahwa kegunaan public speaking ini sangat luas untuk kita pribadi, untuk lingkungan sekitar, bahkan untuk kepentingan masyarakat yang lain gitu. Nah, mungkin kita bisa simak ya video ini sambil kita mengidentifikasi bagaimana public speaking ini dilakukan. Jadi Bapak Ibu pasti pernah melihat ya orang selamat datang Ibu Admina, selamat malam dan sehat selalu ya. Oke. Bapak Ibu, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana video ini terkait dengan public speaking. Rendam ya, bacakan Al-Fatihah 3 kali, kasih minum sama nanya. 5 nak menggunakan nomor, di mana ketemu saya ambil telingaku satu. Ya, saya tidak punya apa-apa Pak, cuma semua ketentuan di tangan A. Wah, itu saja. Mari kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan betul-betul Pak. Perhatikan Pak, seperti cacing bukan cacing Pak ya. Tuh loncat-loncat dia. Hidup dah Pak. Hidup tidak? Bergerak tidak? Itu pusaka kami orang Kalimantan Pak, yang sering dijual belikan oleh paranormal. Ini pusaka 3 juta, 100 juta. Sebenarnya tidak boleh dijual beli. Ilmu itu wajib diamal. Wala tastaru bisamanan kalilah. Barang siapa jual belikan ilmu Allah, yang menjual masuk neraka dan beliau akan binasa. Namaku Gusti Dakek, penantang ilmu sihir seluruh Asia. Saya orangnya. Kalau ada merasa tersinggung, tukang kalut, tukang santet merasa tersinggung, kirim ilmu hitamnya. Gagalkan saya punya permainan. Bisa gagal, penting berak, jangan diisi di mulut saya bicara. Aku berdiri seperti huruf alif, tidak akan bengkok diriku menjadi bak atau wow. Itu saja. Mohon maaf cerita. Sering naik motor, simpan di dompet ya. Hancur motor, mobilmu tabrakan, baju boleh hancur, celana boleh goyang. Kulit selamat, bersyukur sama Allah. Jangan
Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, dari video tersebut kira-kira jadi ini si orang ini tuh salah satu penjual obat ya, selain penjual obat juga dia sebagai pesulap. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira tujuan dari orang ini apa menurut pandangan Bapak Ibu? Dan selain itu kira-kira dari orang ini tuh kenapa sih penontonnya tuh banyak? Nah, kira-kira ada yang bisa menyampaikan kah terkait dengan video ini? Ibu Adminah, Bu Heni, Bu Jijing, Bu Mimi, barangkali ada yang ingin memberikan statement kah? Kenapa sih orang itu bisa banyak gitu yang nonton, padahal kan cuma gitu doang gitu kan? Ini orang biasa, nggak rapi gitu kan, biasa aja gitu, bahkan pakai singlet gitu kan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan kah berstatement? Ya, buat Mina, Bu Heni. Bacakan Al-Fatihah. Ya, oke, kita langsung lanjut saja ya. Jadi memang pada video tersebut dapat kita simpulkan ya, dalam mengemas public speaking kita juga perlu mengemasnya dalam bentuk hiburan, entertain bisa. Itu adalah salah satu daya tarik kita untuk public speaking kita, tertarik, orang-orang tertarik. Terus juga pede. Dengan pakaian seperti itu seharusnya dia tidak pede ya, harusnya dia minder gitu kan, ya tangannya kelihatan gitu kan, apalah gitu. Padahal tapi dengan dia pede, dia yakin penyampaian yang tidak putus-putus, jadinya dia lancar gitu kan, dan dikerubuti sama orang gitu. Itu adalah poin utama dari public speaking. Yang pertama adalah pede, lancar, dia menguasai lapangan, terus kan bisa meyakinkan orang-orang. Nada dan penyampaiannya penuh dengan mimik, gestur, kan, suaranya kelihatan gitu kan. Dan polanya sistematis, dimulai dari pengantar, dilanjut dengan pesulap, terus dilanjut dengan menjelaskan obat serta menjelaskan pembuktiannya. Jadi memang konteks public speaking itu seperti itu. Jadi ada pengantar, ada isi, ada pembuktian seperti itu. Oke, kita masuk ke step selanjutnya. Nah, ini yang ditanya sama Bu Heni. Demam panggung saya, Mas. Nah, demam panggung? Nah, demam panggung adalah hal yang wajar ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa canggung, merasa cemas, wajar gitu. Sekelas Afgan, sekelas penyanyi-penyanyi top lah gitu ya. Jadi mereka juga demam panggung. Bahkan jadi demam panggung itu nggak hanya orang yang belum pernah public speaking ya Bapak Ibu yang demam panggung. Jadi memang demam panggung adalah hal yang sangat wajar. Kalau nggak demam panggung bisa jadi mereka menyampaikannya secara monoton, membosankan. Jadi ibaratnya itu saat kita di kamar, kita sedang di kamar ya, di kamar pintunya dibuka gitu. Kita tahu pintunya dibuka, jadi bisa mau keluar kapan aja gitu kan. Nah, tapi beda halnya, saya di kamar, pintunya dikunci. Nah, saya pengen keluar gitu kan. Nah, kira-kira saat kita berhasil buka pintunya, apa yang dirasakan? Nah, seperti itu. Jadi, dalam konteksnya demam panggung adalah sangat wajar. Kalau nggak wajar, malah kalau orang yang nggak demam panggung bisa jadi penyampaian monoton. Ada yang salah gitu kan bagi dirinya, seperti itu. Kalau orang yang demam panggung ya itu hal yang sangat wajar gitu. Kemudian juga demam panggung adalah ditandai dengan berbagai hal seperti jantung berdegup lebih cepat, keluar keringat berlebihan, tangan menjadi gemetar, lutut terasa lemas, tenggorokan seperti serak, buang air kecil juga berlebihan dan tidak bisa mengingat apa yang ingin disampaikan. Nah, saya ingin tanya nih Bapak Ibu, kira-kira hal apa yang sering kali dialami nih dalam melakukan public speaking? Bu Adminah, Bu Heni, Bu Jijing, dan Bu Mimi. Kira-kira dari demam panggung yang sering terjadi kira-kira apa? Apakah jantung berdegup lebih cepat atau jenisnya? Kira-kira apa? Bu Adminah, boleh? Iya. Ya kalau mau ngomong tuh kan udah ditata, seharusnya udah keluar nih. Tapi nggak bisa keluar tuh kalau udah panggung. Jadi semua tuh jadi kayak nggak bisa keluar. Iya betul banget itu. Selain itu ada lagi kan Bu Adminah? Ya jadi kayak ngomong juga kayak
tersendak-sendak kayak gitu. Itu masih demam panggung berarti ya kondisinya. Ya? Betul sekali. Iya. Nah itu memang hal-hal yang sangat wajar gitu ya. Bu Heni, Bu Jijing atau Bu Mimi barangkali yang pernah public speaking tapi pernah mengalami ini, boleh dijelaskan barangkali apa pernah dialami kayak gimana? Iya Mas, ya itu sama lah kayak buat Nina, suka lupa ya Bu ya. Kadang-kadang apa yang udah ngomongin lupa, mungkin mesti bawa catatan gitu kan. Cuman kadang kalau bawa catatan kadang suka ini juga loh Mas, suka kayak terkecoh juga gitu. Itu ya keringat dingin juga pastilah gitu, gemeteran, terus kadang jantung berdebar-debar gitu. Kalau berdebar-debar itu tanda apa kira-kira? Aduh, betul, sangat wajar. Ini dari Bu Mimi juga katanya bicaranya gemeteran gitu kan. Benar banget itu. Saya juga sering kayak gitu. Itu wajar kok. Jadi Bu Jijing apakah gimana pernah merasakan demam panggung Pak? Mungkin Bu Jijing masih dalam perjalanan kali ya. Oke, kita bahas satu persatu. Bicaranya gemetaran kata Pak Bu Mimi. Oke, terima kasih buat Mina, Bu Eni, Bu Mimi yang telah partisipasi ya untuk menjelaskan. Jadi jantung berdegup lebih cepat, pasti mengalami ini, pasti mengalami. Itu adalah hal yang sangat wajar karena adanya rasa cemas. Rasa cemas timbul. Ini ada pesan lagi. Ya Mas, maaf lagi makan. Siap Ibu, santai saja. Yang penting masih menyimak gitu ya. Jantung berdegup lebih cepat. Nah, ini memang hal yang sangat wajar ketika kita terpojokkan, tersudutkan, terintimidasi. Pasti rasa demam panggung itu selalu muncul, pasti muncul. Kalau nggak muncul itu malah nggak wajar justru kan. Tapi perlu diketahui nih, kalau Bapak Ibu demam panggung, jantungnya berdegup lebih cepat, orang lain tahu nggak? Nggak tahu kan? Itu hanya perasaan cemas kita aja. Jadi dalam konteks jantung berdegup lebih cepat itu yang tahu kita doang gitu kan. Nah, perlu diketahui nih, dalam public speaking ada yang namanya 3 menit pertama. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan public speaking, 3 menit pertama adalah hal yang paling menentukan. Jadi biarkanlah lepas 3 menit itu. Ketika Bapak Ibu bisa melewati 3 menit itu, udah lanjut. Itu hanya perasaan cemas yang muncul gitu kan. Kalau Bapak Ibu sudah melewati 3 menit ini, senantiasa pasti aman, udah lanjut terus gitu kan. Nah jadi dalam konteks ini yang pertama, jantung berdegup lebih cepat, pastikan Bapak Ibu harus mengambil nafas secara tenang gitu kan. Puasai 30 menit pertama gitu, 3 menit pertama. Jika itu sudah tuntas pasti aman. Rasa cemas hanya adalah cara pikiran kita yang muncul, takut apa, nanti bakal kita bahas selanjutnya. Keluar keringat berlebih. Nah biasanya banyak nih yang ngerasain ya keringat berlebih. Jadi Bapak Ibu kalau dalam public speaking ngerasain ini, siapin aja tisu. Jadi tisunya itu taruh kantong lah atau taruh saku gitu kan. Jadi tapi jangan sering-sering juga gitu. Sebenarnya keringatan juga nggak terlalu signifikan. Jadi Bapak Ibu cukup lapin aja tap gitu kan ya. Nah udah sekali aja. Jadi jangan terlalu sering tep gini. Misalkan ada orang yang public speaking itu gerah gitu kan, dia ngelap muka lah inilah, udah lanjut lagi, langsung ngelap lagi lah. Nah itu jadinya bikin orang kelihatan. Jangan sampai kelihatan gitu. Jadi kalau mau ngelap tisu pelan-pelan aja gitu. Udah nanti lanjut lagi 5 menit lagi gitu kan. Jadi ibaratnya emang kita orang yang suka gerah gitu karena kelihatan kita demam panggung. Terus juga tangan menjadi gemetar. Wah tadi tangan menjadi gemetar Bu Mimi baru menjelasin nih. Tangan menjadi gemetar. Nah Bapak Ibu kalau mengatasi tangan gemetar itu biasanya paling kelihatan sih orang yang demam panggung. Tapi caranya itu Bapak Ibu bisa pakai pakai kertas. Pegang kertas saja. Kertasnya yang agak tebal gitu kan. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu dia demam panggung atau enggak. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan tangannya gemetar, udah ambil kertas gitu kan. Biasanya kalau MC itu ada keycard gitu, ada kartu yang buat baca. Pasti pernah yang lihat kalau MC pasti bawa kertas kayak gini ya, pernah kan? Nah ini mereka juga fungsinya salah satunya itu mengatasi demam panggung. Jadi biar nggak terlalu kelihatan getarannya gitu.
Nah, terus juga selain itu lutut terasa lemas gitu kan. Terus lutut saya lemas gitu. Nah, ini kurangnya persiapan. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau mau public speaking jalan-jalan aja dulu. Jalan-jalan dulu. Biar terbiasa. Jadi menguasai lapangan. Kalau bisa datang lebih awal gitu. Kuasai lapangan, ini nanti orang lewat mana, nanti kalau nanya gimana. Nah, itu kuasai. Ini ada yang nanya lagi. Bawa contekan ya Mas? Nah, bawa contekan pasti nanti kita bahas ya. Ini kita masih bahas demam panggung dulu ya Ibu. Oke. Nah, terus juga tenggorokan seperti serak. Nah, tadi tuh yang Bu Mimi bilang, tenggorokan saya serak Mas. Nah, kalau kita public speaking, jauhi minum-minuman yang mengandung gula seperti sirup, terus juga susu, teh. Nah, itu jauh-jauhin tuh kalau mau public speaking. Cukup minum air putih aja, air hangat. Nah, itu jadi lebih enjoy tenggorokan. Terus juga jadi memang kalau yang suara-suara yang kata Ibu Mimi bilang itu juga selain hanya dari tenggorokan, pasti karena ada yang namanya tidak bisa mengingat apa yang ingin disampaikan. Jadi dia bingung mau ngomong apa, udah gitu ditambah jantung berdegup lebih cepat. Sebenarnya mah ini adalah hal yang sangat-sangat wajar sebetulnya. Tapi kalau terlalu larut juga kita betul-betul perlu siap gitu ya. Nanti penjelasannya kita bakal kulik lebih dalam. Terus juga buang air kecil secara berlebihan. Nah, seperti saya nih malam ini pasti saya pipis mulu kan, karena memang saya menghadapi orang-orang yang luar biasa mantap ya, pasti juga saya agak sedikit jiper gitu kan, apalagi kalau orangnya banyak gitu, luar biasa tuh. Jadi demam panggung adalah hal yang wajar, tapi kita dapat menyikapinya dengan macam-macam ya. Kalau dari yang berdegup ya kita harus tenang, kuasai 3 menit pertama. Kalau keluar keringat ya kita siapin tisu aja gitu kan, tisu kecil, cuman ngelapnya jangan sering-sering. Terus tangan menjadi gemetar, kita antisipasi dengan kertas yang tebal gitu kan, tikar gitu. Lutut terasa lemas, nah kita bisa jalan-jalan dulu sebelum acara dimulai. Kemudian juga tenggorokan seperti serak ya. Pastinya kita harus berlatih speak up, jangan berlatih dalam benak gitu. Nah, jadi terus juga minumannya jangan macam-macam, air putih aja, air putih hangat gitu kan. Jangan kasih sirup, jangan kasih susu. Itu nanti produksi lendirnya makin banyak gitu. Akhirnya menghambat kita buat bisa public speaking. Nah, buang air kecil secara berlebihan juga wajar. Tapi biasanya itu hanya berlaku untuk saat ini aja. Pas udah paparan materi udah lupa gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, tidak bisa mengingat apa yang ingin disampaikan. Nah, tadi seperti yang Bu Heni bilang, siapkan catatan, poin-poinnya aja, jangan keseringan membaca, itu poin-poin udah cukup gitu. Betul sekali kata Bu Heni. Jadi public speaking itu demam panggung itu sangat wajar. Jadi tapi perlu diketahui demam panggung itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan sama orang-orang. Yang bikin kelihatan itu kita sendiri, rasa cemas kita yang berlebihan. Jadi orang beranggap hati grogi gitu. Nah, pas dia tahu lah lumayan. Padahal memang itu awalnya dari kita sendiri gitu. Karena kita belum terlalu menguasai panggung gitu. Jadi wajar saja. Tapi dengan cara-cara seperti ini pasti bisa diatasi. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, hal yang menyebabkan demam panggung: cemas pada topik, cemas dalam menjawab, cemas dalam penyampaian, cemas tampil buruk, cemas pada peralatan. Nah, ini 5 hal cemas yang bikin kita jiper atau kita nggak percaya diri saat saat memaparkan public speaking. Yang pertama, cemas pada topik. Misalkan saya mau paparan nih public speaking ke Bapak Ibu sekalian, padahal saya nggak yakin ya bisa nggak ya ini orang peserta saya bisa paham. Nah, ini adalah hal-hal yang bikin kita cemas, padahal mah belum tentu gitu kan. Padahal kita udah punya tujuan dan maksud dan tujuannya, harapannya apa gitu kan. Udah yakin aja, fokus sama tujuan kita. Cemas dalam menjawab. Nah, kita juga sering kali banyak orang yang kritis gitu kan. Kita diputar balik gitu kan. Pas dia jawab kita nggak bisa, pas dia nanya kita nggak bisa jawab. Nah, caranya ada caranya. Jadi istilahnya itu brief, point, reason dan point, reason, expectation, dan juga poin lagi. Jadi maksudnya apa? Yang pertama, kalau mereka bertanya, kita bisa mengulang. Maaf, apakah betul pertanyaan seperti ini? Nah, Bapak Ibu bisa mengulang pertanyaan mereka gitu kan. Nah, terus sambil mengulang, Bapak Ibu bisa sambil mikir tuh. Oh, oke, saya paham gitu kan. Nah, itu mulai dah menjawab. Nah, terus kalau Bapak Ibu nggak bisa menjawab, nggak masalah. Kalau nggak bisa menjawab, jelaskannya secara pelan-pelan gitu kan. Menurut pandangan saya,
sebaiknya seperti ini karena dari pengalaman yang saya lalui seperti ini gitu kan. Nah, sehingga dari situ saya bisa menjelaskan bahwa si ini itu betul gitu. Jadi pelan-pelan, jadi ada poinnya, ada dasarnya, ada pengalamannya, juga ada poinnya kembali gitu. Masih kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa, bilang aja oke, mohon maaf jika saya belum terlalu menguasai dalam konteks ini. Mungkin bolehkah namanya siapa dan asalnya dari mana? Apakah saya boleh minta kontak emailnya? Kira-kira nanti jawabannya bisa saya kirim lewat email ya. Nah, itu salah satu hal yang dapat diterapkan oleh seorang public speaker ketika tidak bisa menjawab. Selain itu juga bisa kita bagi kelompok, diskusikan pertanyaan mereka, tapi jangan lupa kasih empatinya gitu kan. Nah, wah ini pertanyaan luar biasa gitu kan. Jadi memang pertanyaan ini belum pernah dikaji, belum pernah diketahui oleh orang-orang. Oke, dari situ baiknya kita bikin diskusi aja ya, kira-kira ada yang bisa ingin berpendapat atau apa gitu. Nah, itu salah satu hal bagaimana kita bisa menjawab gitu kan. Selain itu juga menghilangkan rasa cemas. Selanjutnya adalah cemas dalam penyampaian, kurang menguasai materi atau dibuatkan orang lain. Nah, seringkali kita kalau mau paparan ada yang dibuatin orang lain atau kita kurang menguasai. Nah, kalau mau paparan pastikan hari sebelumnya kita harus siapkan gitu kan, entah membaca, menghafal dan lain-lain gitu kan, terutama sih menghafal gitu ataupun tahu inti-intinya gitu sebelum dicatat. Jadi ini adalah hal-hal yang senantiasa muncul. Kemudian cemas tampil buruk, takut mempermalukan diri sendiri. Nah, itu mah perasaan ibu aja sebenarnya Bapak Ibu. Sebenarnya mereka mah nggak bakal terlalu peduli penampilan Bapak Ibu. Justru yang peduli itu adalah orang-orang yang memang misalkan saya dari perusahaan A gitu kan, mau paparan ke perusahaan B. Nah, perusahaan B emang nggak terlalu memperhatikan si pembicara A. Justru orang-orang yang dari yang dari saya perhatikan saya. Jadi sebetulnya itu adalah rasa kita sendiri, rasa cemas sendiri gitu. Jadi memang rasa cemas pasti muncul dari diri sendiri, tapi mereka tahu atau enggak ya belum tentu. Kebanyakan justru enggak tahu. Kemudian juga cemas pada peralatan. Nah, kalau Bapak Ibu paparan yang menggunakan musik ataupun Zoom saat ini gitu kan, pastinya harus ada prepare mungkin sejam atau 2 jam dicoba-coba dulu gitu sebelum kita turun ke lapangan gitu Bapak Ibu. Nah, karakteristiknya apa? Nah, karakteristiknya itu bersifat formal, direncanakan, adanya ide yang disampaikan dan adanya sasaran. Jadi Bapak Ibu dalam menyampaikan public speaking nantiasa itu sifatnya pastinya ada formal gitu kan. Maksudnya formal dalam bentuk catatannya sistematis, jadi ada runtutannya gitu kan, terus direncanain dari jam segini, terus idenya apa, tujuannya apa sih, peserta tuh maunya kayak gimana gitu kan, pastinya terus sasaran. Nah, sasarannya orang dewasa, anak kecil atau remaja, pasti pendekatannya berbeda-beda gitu. Itu udah kompleks ya dari karakteristiknya dalam public speaking. Formal, direncanakan, adanya ide dan adanya sasaran, dan pastinya ada maksud dan tujuannya gitu. Nah, kita mulai speaking dulu sambil leha-leha nih ya. Tadi Bapak Ibu saya nggak yakin nih apakah masih masih fokus atau tidak kira-kira ya. Speaking dulu ya. Oke, tes ombak dulu. Halo semuanya, Bu Admina, Bu Henny, Bu Halo. Bu Mimi, Bu Dwi. Halo juga. Halo juga. Oke, kita public speaking dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi public speakingnya ini saya mau cerita nih Bu. Jadi di rumah saya, di samping rumah saya itu ada perumahan ya, ada perumahan KPR biasa, rumah subsidi ya, 1 lantai gitu kan. Nah, anehnya tuh warnanya biru, itu catnya warnanya biru, keramiknya biru, plafonnya biru, gentengnya juga biru, bahkan sampai cicak-cicaknya juga warnanya biru. Nah, kira-kira Bapak Ibu tangganya warna apa ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kah? Bu Admina, Bu Henny, Ibu Dwi. Kira-kira tangganya warna apa ya? Jadi di samping rumah saya tuh ada perumahan KPR, 1 lantai. Nah, pas saya samperin, anehnya tuh rumahnya warna biru, terus plafonnya warna biru, terus juga keramiknya warna biru, sampai cicaknya juga warna biru.
Nah, kira-kira tangganya warna apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa jelasin nggak ya? Ayo, Bu Dwi. Putih nggak Mas? Oh, putih salah. Kenapa Mas Ibu? Enggak, kan aku mikirnya kan perumahan ya, berarti kan bagian rumahnya aja. Kalau tangganya mah maaf ya. Benar juga sih. Ya. Tapi bukan itu sih jawabannya ya. Buat Minah boleh? Krem kali ya. Oh, oren ya. Krem. Krem. Ya. Krem ya. Kenapa krem tuh Bu? Mungkin kan plafon biru. Cecaknya juga biru. Ya kayaknya sih maksudnya ke krem deh. Oke, saya ulang ya. Jadi memang di rumah saya itu ada perumahan nih. Saya ulang sekali lagi ya. Di rumah saya ada perumahan 1 lantai. Nah, saya lihat kan rumahnya tuh catnya warna biru ya. Dindingnya warna biru, plafonnya warna biru, keramiknya warna biru, tangganya warna apa kira-kira tuh? Nggak ada kan ya tangganya ya? Kan cuma 1 lantai ya? Betul, bisa betul. Itu betul. Luar biasa Bu Dwi, agak peka juga ya. Kenapa pakai tangga? Aduh, luar biasa Bu Dwi, berarti fokus ya untuk malam ini. Jadi pintar. Pintar. Pas aja, pas lagi pinter. Fokus. Oke, luar biasa Bu Dwi. Kita Bu Heni luar biasa malam ini ya, berarti artinya masih fokus nih. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Nah, komponen dalam public speaking itu senantiasa ada stimulus, ada pembicara, ada audiens, ada channel, konteks, pesan, gangguan, dampak, dan juga feedback. Nah, stimulus itu bagaimana kita bisa menyampaikan orang sehingga orang tersebut bisa paham. Itu ada stimulus. Pembicara, di sini saya perannya sebagai pembicara. Audiens adalah Bapak Ibu sekalian. Kemudian channel. Nah, channelnya ini dari yang saya share itu kan flyer, banner, ada public speaking gitu kan. Konteksnya apa terkait dengan public speaking supaya bisa public speaking gitu kan. Intinya apa? Terkait pesannya apa? Nah, ini kita dalam proses menyampaikan pesan. Nah, gangguannya bisa aja terjadi kan, atau perangkatnya kurang bagus gitu kan, dan sejenisnya. Terus juga dampaknya seperti apa dan feedback. Nah, dampak ini bisa kita lihat kan dalam public speaking, apakah mereka paham, mereka bisa mengikuti, dan nanti bisa kita lihat dari feedbacknya, mengerti atau tidaknya. Kita bisa pantau dari bagaimana mereka bertanggapan atau tektok dengan kita seperti itu. Oke, kita masuk ke teknik pernapasan. Kita kalau dalam berbicara dalam public speaking senantiasa pernapasan itu tertatih-tatih ya, seperti orang asma gitu kan. Nah, kita juga bisa berlatih dengan cara yaitu tuh tarik nafas sedalam mungkin dan keluarkan dari mulut secara perlahan, atau berlatih dengan meniup lilin sejauh 1 meter. Itu adalah salah satu cara kita berlatih pernapasan saat public speaking. Nah, terus juga kita ketahui nih, kalau kita baca buku misalkan ya, kalau kita baca buku kan seringkali atau baca tulisan ya. Nah, pas kita baca sering ngambil napas gitu kan. Misalkan saya pergi ke pasar melihat Jono sedang bermain. Ngambil napas. Nah, itu kalimatnya udah nggak efektif tuh. Harusnya ada koma atau enggak titik. Nah, sama halnya sama teknik pernapasan gitu kan. Dalam public speaking kita juga harus bisa bagaimana menyampaikan menyampaikan pesan dengan pelan-pelan gitu kan. Misalkan ayo Bapak Ibu kita mulai tarik nafas gitu kan. Yang pertama, ayo Bapak Ibu tarik nafasnya perlahan-lahan, beri waktu dulu, keluarkan, jangan langsung ayo Bapak Ibu tarik ayo cepet. Nah, itu bikin orang agak geger gitu kan. Itu nggak boleh. Jadi seorang public speaking adalah orang yang bisa mengatur pernapasannya dengan cara meniup lilin sejauh 1 meter gitu kan, ataupun yang orang sering renang tuh. Di situ bisa juga tuh jago tuh untuk public speakingnya, maksudnya pola pernapasannya, tapi kemampuan public speakingnya nggak tahu ya gitu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa berlatih dari sekarang untuk melatih pernapasannya. Selanjutnya, alur dalam public speaking. Jadi dalam alur public speaking itu senantiasa ada start,
build a bridge for instance, dan juga terkait dengan SWOT. Nah, start itu mulai saat kita mulai paparan ke khalayak umum, kita jangan langsung to the point, ke inti gitu kan. Jangan, kita beri salam hangat dulu, misalkan selamat pagi gitu kan, nanti jawabnya sore, siap dan seterusnya. Atau kita kasih ice breaking kayak tadi, kasih pertanyaan gitu kan, kasih supaya ada feedback, ataupun bisa kasih juga cerita lucu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa dalam public speaking ada awalannya. Tadi salam semangat, puji serta syukur, cerita lucu, dan juga ice breaking itu wajib ada. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar si peserta ataupun si pendengar terikat dulu sama kita, nyaman dulu sama kita, biar nggak ada kesenjangan gitu kan. Kalau tiba-tiba kita kasih inti, waduh udah pusing gitu kan. Nah, terus juga build a bridge, membuat jembatan dari start ke isi. Nah, Bapak Ibu, kalau mau paparan, jangan sampai langsung to the point gitu kan, jangan langsung ke isinya, kasih dulu jembatannya gitu kan. Misalnya, contohnya kita sedang public speaking gitu kan, kita sedang latihan public speaking. Nah, kira-kira terus saya kasih video, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa melihat nggak ya? Nah, itu juga perlu disiasati gitu kan, atau enggak? Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang pernah mengalami demam panggung kan? Kira-kira apa kendalanya? Kira-kira apa kesulitannya? Nah, itu bisa dijadikan jembatan sebelum kita masuk ke inti. Nah, jadi Bapak Ibu dalam melakukan public speaking pastinya ada start, pembukaan, terus juga pengantarnya seperti apa, kemudian baru kita bahas isi. Nah, bahas isi juga kita perlu tektok, jangan sampai kita one center, kita yang berbicara tapi tidak ada tanggapan dari orang lain. Nah, ini adalah hal yang sangat dihindari oleh seorang public speaking. Perbanyaklah dia untuk berinteraksi. Nah, dia menurut Bapak Ibu apa gitu kan, itu salah satu hal yang bisa menarik. Terus juga fokuskan pada masalah. Orang dewasa biasa kalau belajar masalah, dia mau belajar kalau dia ada masalah dan dia mau butuh, biasanya gitu. Jadi kalau mereka butuh, dia mau belajar. Kalau dia untuk memecahkan masalah dan kedepannya, ya dia pasti belajar untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi berikanlah contoh-contoh nyata gitu kan. Pengetahuan yang luas juga pastinya harus dan wajib ya menguasai materinya. Nah, terus juga SWOT, kita bisa kasih nih kesimpulannya, pesannya, rekomendasinya, dan kalimat penutupnya. Ini adalah alur dalam public speaking. Dimulai dari start, membangun jembatannya, berikan intinya, dan berikan rekomendasi ataupun kesimpulannya seperti itu. Oke, kita mulai masuk ke dalam melatih logika berbicara. Nah, kita sebagai public speaking tidak serta-merta kita berbicara secara lantang, jelas, keras gitu kan, tapi nggak to the point. Nah, ini harus kita pahami. Seorang public speaking harus bisa melatih logika berbicaranya. Berikan alasan yang tepat dalam berargumen. Misalkan si A bertanya misalkan si A bertanya, kira-kira fungsinya dari pulpen itu apa gitu kan. Misalkan fungsi dari pulpen itu apa. Nah, nanti si pembicara atau public speaker menanya, oh pulpen fungsinya untuk menulis dengan menggunakan tinta. Nah, dari kata tinta bisa kita gariskan kan ya. Terus juga kalau kita bahas, oh iya itu bisa menulis dengan dengan isi pensil tuh supaya jelas gitu kan, atau enggak ini fungsinya untuk menghapus. Nah, itu kan nggak jelas gitu kan, berikan alasan yang tepat dalam berargumen. Jadi Bapak Ibu dalam mensiasati hal itu Bapak Ibu perlu tahu dia bertanyanya dalam konteks apa gitu kan. Terus juga hindari lompat-lompat logika gitu kan, dia lagi bahas pulpen terus tiba-tiba ngejelasinnya pensil, nah kan nggak logis juga. Nah, jadi dalam konteks public speaking itu Bapak Ibu misalkan mau bahas pulpen dulu. Nah, Bapak misalkan ada mau bahas pulpen sama bahas strapless. Nah, Bapak Ibu ini tuntasin dulu nih bahas pulpennya nih, dari pengantarnya, isinya, kesimpulannya, baru bisa masuk ke bahas strapless gitu. Jadi Bapak Ibu dalam konteks public speaking itu jangan sampai lompat-lompat. Jadi pemahaman mereka nantinya nggak sinkron gitu, nggak sistematis gitu. Terus juga konsisten dalam bersikap. Nah, sama halnya kayak tadi tuh. Pulpen ini fungsinya sebagai apa? Buat nulis menggunakan tinta. Ya udah, jawaban kita menggunakan pulpen tujuannya itu untuk menulis dengan menggunakan tinta. Udah itu jawabannya. Jangan sampai kita tergoyahkan oleh jawaban orang lain. Kecuali dengan catatan berdiskusi.
komunikasi itu adalah pertukaran pikiran, ya memang itu sudah wajar. Kemudian juga gunakan kata sederhana. Nah, dalam seorang yang public speaking itu kita perlu menggunakan kalimat yang sederhana, jangan terlalu puitis, jangan diajak muter-muter, itu orang jangan, langsung aja to the point. Apalagi orang dewasa tuh suka yang praktis, yang simple, yang to the point, jangan yang bertele-tele gitu kan. Nah, jadi sama halnya kayak public speaking gitu kan. Misalnya saya pagi hari ingin pergi ke pasar bersama orang tua gitu kan. Ya udah langsung aja, saya hari ini mau pergi pasar sama orang tua. Nah, udah simple gitu kan, nggak usah diputar-putar gitu. Jadi gunakan kata-kata sederhana dalam komunikasi, dalam public speaking, dan pastinya tetap tenang. Orang public speaking adalah orang yang tenang. Jangan sampai terpojokan dengan rasa cemas yang sebenarnya rasa cemas itu muncul dari kita sendiri. Nah, itu harus dihindari. Itu udah tenang aja. Seperti yang dijelaskan tadi ya, kuasai 3 menit pertama. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai 3 menit pertama, udah lost gitu, lanjut. Itu udah mutlak sih biasanya kalau kayak gitu. Terus juga kalau saya biasa kalau public speaking tuh menjauhkan diri dari jam. Saya tuh nggak suka kalau dalam public speaking ada jam tangan. Saya nggak sangat suka gitu kan. Itu bikin saya pengen buru-buru mencapai target gitu kan. Tahu-tahu pas sudah saya mengejar target, paparannya 1 jam, ternyata baru beres 30 menit. Nah, itu kan nggak sesuai. Jadi kita menyampaikannya nggak rileks gitu. Nah, itu perlu kita sadari. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sih menjauhkan jam gitu ya. Jadi seringkali kalau saya diundang jadi di webinar gitu, jadi pembicara, dipampangin lah 10 menit lagi, 15 menit lagi gitu kan. Nah, itu sebenarnya juga saya merasa nggak enjoy karena paparannya setengah-setengah gitu kan. Saya mau paparin semuanya padahal segini. Tapi sebetulnya kita juga udah tahu ya, kita dikasih waktu 2 jam misalkan. Kita harus bisa manajemen diri. Poin ini bahas 5 menit, ini 5 menit, ini 5 menit, dan seterusnya gitu. Jadi Bapak Ibu dalam latih logika berbicara, pastikan alasannya tepat. Jangan lompat-lompat. Kelarin satu dulu nih, kelarin pulpen dulu baru bahas strapless. Kemudian juga konsisten dalam bersikap. Jangan sampai fungsinya pulpen ini buat nulis malah fungsinya buat ngapus. Nah, jangan sampai itu ya. Terus juga kata-katanya yang simpel, sederhana gitu kan. Terus juga tepat, padat gitu, dan pastinya tetap tenang. Nah, ini juga perlu kita sadari ya, ada catatan. Seorang public speaker itu nggak boleh kesal, nggak boleh marah. Jangan sampai marah, karena marah itu dilarang, karena akan menciptakan pembicaraan yang tidak logis. Kemudian juga kita harus menghindari aspek-aspek di luar konten seperti isu, sarana, agama, kecuali pada tempatnya ya. Kalau tempatnya sesuai pada tempatnya sih. Jadi Bapak Ibu dalam konteks latih logika berbicara ada catatannya, jangan kita kesal, jangan kita marah. Jadi kita tetap enjoy, luas, santai. Jadi kita nyampainya juga enak gitu. Oke, kita masuk ke dari sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kira-kira Bapak Ibu dalam melatih logika berbicara? Apa ada masalah lain? Ya, udah kita bisa masuk ke sesi. Oke. Nah, kau cepetan. Nah, tantangan dalam public speaking. Seorang public speaker pastinya merasakan tantangan yang bermacam-macam. Seperti kita harus bisa mengatasi rasa takut, bisa membuat audiens antusias, membuat audiens melakukan, dan juga dapat membuat audiens itu mengingatnya. Nah, lantas bagaimana caranya? Yang pertama, mengatasi rasa takut. Seperti yang tadi, kita harus bisa menghindari rasa-rasa cemas yang muncul dari diri kita, gitu kan. Dengan cara ya kita harus mempersiapkan diri kan, mempersiapkan diri dengan cara belajar, simulasi, berusaha TikTok sama teman atau apa. Jadi kita bisa kegambar gitu kan nanti kondisinya seperti apa. Terus juga kita harus bisa membuat audiensnya antusias. Nah, antusias dengan cara apa gitu kan? Dengan cara kita memberikan mimik wajah gitu kan. Terus juga ada gerakan, nada-nadanya bisa lebih enjoy. Nah, itu salah satu kita cara menarik orang untuk antusias melihat kita saat paparan. Kemudian juga membuat audiens melakukan. Bagaimana cara melakukannya gitu kan?
Nah, jangan biarkan mereka itu merasa kerepotan gitu kan. Seperti yang tadi, rasa kita tektok, tanya jawab itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat audiens partisipatif gitu ya. Kemudian juga membuat audiens mengingat. Nah, dan untuk mengingat pastinya kita harus bisa mengemas kata-katanya dengan singkat, padat, jelas. Semakin kalimat-kalimat itu singkat, padat, dan jelas, orang lain juga bisa mengingatnya. Oh, kata kuncinya ini loh. Oh, saya paham yang dimaksud itu. Apalagi sambil melihat orangnya gitu kan, makin paham gitu. Terus juga kasihlah praktek-praktek kayak tadi itu Bu Heni gitu kan, hambatannya apa gitu kan dalam public speaking. Saya suka keringat dingin, saya ragu. Nah, itu salah satu, oh caranya kayak gini Bu. Oh gitu. Jadi seperti yang Konfusius bilang ya waktu itu ya. Jadi kalau saya mendengar, saya lupa. Kalau saya melihat, saya ingat. Tapi kalau saya melakukan, saya paham. Itu bisa kita jadikan sebagai pedoman ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke metode penyampaian gitu kan. Nah, pastinya dalam public speaking itu keanekaragaman mereka tuh bermacam ragam. Kita tujuannya orang tua kah, remaja kah, dewasa kah, anak kecil kan, kita perlu tahu latar belakangnya gitu kan. Jadi apakah dia seorang yang pengusaha kan, seorang buruh kan. Nah, itu kita juga tahu. Jadi memang kita perlu tahu latar belakangnya sehingga penyampaian yang kita lakukan bisa tepat sasaran. Kemudian juga menghilangkan kesenjangan seperti yang tadi di awal ya, di start gitu kan. Kita kasihlah ice breaking gitu kan. Kita kasihlah kalimat pembuka gitu, pengantar. Jadi mereka tidak terlalu senjang. Jadi hilangkanlah rasa-rasa yang dimana itu menjaga jarak antara kita dengan si pendengar gitu. Nah, kemudian juga tentukan maksud dan tujuan. Pasti seorang public speaker punya maksud dan tujuannya. Kalau nggak ada maksud dan tujuannya, dia bakal muter-muter tuh ngomongnya tuh. Nah, jadi harapan saya nih Bapak Ibu bisa paham bagaimana caranya public speaking yang baik gitu kan. Walaupun secara teori saya harap Bapak Ibu bisa menerapkannya. Kemudian juga arahkan materi sesuai tujuan. Nah, seperti yang tadi dari start gitu kan, membangun jembatan, isinya sampai juga penutupnya, ada kesimpulan dan rekomendasinya. Nah, itu perlu digunakan dan gunakan kalimat praktis dan tidak multitafsir. Dengan kalimat yang praktis, ada kemungkinan mereka lebih fokus dan jangan sampai ada kalimat yang atau kata yang multitafsir atau pemahamannya ganda gitu. Kemudian juga ajak peserta untuk berpikir seperti tadi kita speaking ya, yang tadi bisa jawab kalau emang rumahnya nggak ada tangga ya kan cuma satu lantai. Nah, itu contohnya gitu. Ajak peserta untuk berpikir. Jadi mereka selain partisipatif juga dia paham gitu. Oke. Nah, masuk ke persiapan public speaking. Persiapan public speaking itu senantiasa ada 5. Apa yang akan saya sampaikan? Mengapa topik ini harus disampaikan? Kapan dan seberapa lama kita bisa waktu yang diberikan? Di mana saya berbicara dan bagaimana membuat presentasi saya menarik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 kunci yang perlu Bapak Ibu siapkan sebelum melakukan public speaking. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih mau ngomong apa. Kenapa sih topik ini disampaikan ke mereka? Kapan dan berapa lama sih dikasih buat ngobrol? Terus di tempat apa gitu kan? Biasanya kalau tempatnya kita udah biasa udah nyaman bisa lebih enjoy sih. Tapi kalau tempatnya untuk kayak misalkan di pusat kita belum terbiasa gitu ya, di tempat ramai, tempat baru lah ini pasti kita butuh adaptasi. Makanya kita harus datang lebih awal agar kita bisa adaptasi dan latihan di tempat itu. Dan kemudian bagaimana membuat presentasi yang menarik ya bisa melalui PowerPoint. Nah, itu pastinya persiapannya memang cukup agak lama ya kalau membuat presentasi. Jadi kita bisa searching dulu tuh bagaimana bikin PPT yang menarik kayak gitu. Oke. Selanjutnya step 1, pembukaan. Latih cara menggunakan alat visual. Sama kayak sekarang nih, saya pakai PPT. Nah, itu salah satu cara agar kita lebih mudah. Latih sesi tanya jawab. Nah, kalau Bapak mau nanya silakan. Karena memang waktu itu saya seringkali bertemu dengan orang yang benar-benar kritis dan kondisinya saya nggak bisa jawab. Jadi dengan berlatih sesi tanya jawab senantiasa bisa tercerahkan. Kemudian juga grogi itu tidak terlihat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu grogi, cemas ataupun sejenisnya ya,
sebenarnya itu nggak kelihatan, kita aja sendiri gitu kan. Ya misalkan kayak tadi itu ya, kertas ya, saat kita paparan, tangan kita gemetar ya, kita bisa megang kertas itu kan yang tebal gitu, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau kita gerah gitu kan, kalau kita gerah ya bisa pakai tisu, cuman jangan banyak-banyak gitu kan. Kalau keseringan juga nanti orang persepsi, aduh nih orang gerah kayaknya gitu kan, padahal mah biasa aja gitu. Karena memang setiap orang ada yang suka gerah dan suka apa gitu kan. Jadi memang grogi itu sangat-sangat tidak terlihat gitu. Itu hanya perasaan diri kita yang bikin kita minder, padahal orang nggak terlalu peduli dengan kita, makanya itu. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Kemudian juga lakukan yang terbaik. Nah, kita nggak harus maksimal gitu kan, dalam arti pakai media ini, media itu, cara ini, cara itu. Ya nggak harus. Yang penting kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, itu udah cukup. Gak usah dibikin ribet. Kalau bikin ribet tapi kita nggak menguasai kan sama aja bohong. Akhirnya itu malah jadi menghambat kita, yang bikin cemas muncul gitu. Tapi kalau Babe udah melewati 3 menit atau 5 menit, itu udah aman sih pasti. Kemudian juga jangan bandingkan dengan orang lain. Seringkali kita melihat orang lain itu dalam public speaking, wah jago banget nih ya. Nah kita fokusnya bukan membandingkan kenapa saya nggak bisa gitu, akhirnya bikin minder, tapi justru ilmunya itu yang bisa kita lihat, kita ambil. Oh bisa gini ya cara public speaking gimana sih? Nah itu bisa kita gunakan gitu. Jadi kita tidak bisa membandingkan orang yang membuat kita minder. Tapi kalau membandingkan dengan saya ingin mengambil ilmunya, nah itu nggak masalah. Belajar, yang penting kita banyak berlatih, karena memang public speaking adalah sebuah keterampilan yang sering dilatih, bukan bakat yang muncul tiba-tiba gitu. Semakin orang sering berlatih, semakin dia juga bisa menguasai diri dan mengendalikan diri dalam melakukan public speaking. Nah, selanjutnya persiapan. Step 2 itu persiapan. Tadi kita mulai ke pembukaan, sekarang ke persiapan. Jadi Bapak Ibu dalam konteks persiapan itu kita kudu menyiapkan nih apa-apa aja yang mau dipaparin. Dan apa-apa yang dipaparin kita kudu latihan, mengingat dan sejenisnya. Siapkan materinya, hindari konsumsi minyak dan manis yang bisa bikin tenggorokan itu gak nyaman buat ngomong. Terus datang lebih awal di lokasi. Kalau tempatnya baru kita perlu adaptasi dulu kan. Nah makanya kita perlu berlatih, simulasi. Jadi memang itu bisa jadi kebiasaan dalam kita melakukan public speaking. Dan pastinya toilet. Kalau kita mau paparan pasti nggak jauh dari toilet. Pipis, nah itu wajar, silahkan aja pipis, nggak apa-apa. Tapi kalau udah paparan ya udah jangan. Biasanya kalau udah paparan udah fokus ke materi, nggak mungkin fokus ke pipis ya, biasanya gitu. Jadi Bapak Ibu hal yang sangat wajar ya kalau merasakan kencing, itu rasa cemas juga, salah satu rasa cemas, rasa tanggung kayak gitu. Jadi kalau mau ke toilet bisa ke toilet gitu. Oke. Nah ini adalah teknik penguasaan materi tadi yang Ibu ini bilang ya. Dan teknik penguasaan materi itu ada memorize, script reading, using note, dan using visual and eyes note. Jadi dalam seorang public speaker itu sudah selayaknya mampu menghafal konteksnya. Jadi kita mau paparan apa, kita bisa hafal. Setidaknya kita bisa membayangkan kita mau ngomong apa deh gitu. Itu udah cukup bagi seorang public speaking. Kalau itu nggak bisa, kita bikin catatan gitu. Cuman kalau alasan apa perlu kita ketahui, catatannya jangan catatan plong itu kan, kayak misalkan apa ya, kita sinilah misalkan. Nah kita baca gitu kan sampai habis, ya nggak boleh gitu kan, jangan sampai itu jadinya tidak, kita nggak bisa dipercaya, tidak kredibel. Ini orang public speaking apa mau pidato, apa mau membaca puisi sih gitu kan. Nah itu jadi Bapak Ibu kalau public speaking jangan sering-sering membaca secara keseluruhan. Kalau poin-poin nggak apa-apa, misalkan kayak ini PowerPoint, saya juga termasuk baca ini teknik penguasaan materi, memorize. Ya udah, memorize itu apa? Nah berarti kan saya udah paham, oh memorize ini, bayangkan ini, kata kuncinya aja sudah cukup gitu. Kemudian juga using note, pakai fokus PowerPoint, dan using visual and eyes note, gunakan catatan dan sediakan pulpen. Jadi perlu ketahui Bapak Ibu kalau melihat MC pasti megang ini kan, megang ikat kayak gini. Ini isinya catatan, ini isinya catatan gitu kan. Paling waktu kegiatan, isi materinya apa, udah gitu. Jadi itu udah termasuk kata kunci sebetulnya. Jadi memang penguasaan materi biasanya pasti megang ini sih, megang note gitu kan, wajar aja. Karena memang kalau untuk seorang yang pelupa, penggunaan note ini sangat wajib gitu ya. Kecuali kita baca buku, nggak boleh. Jadi
Jadi jangan sampai ya gitu. Yang penting adalah kita perlu siap berlatih, karena ketika kita sering berlatih, kita sering jadi lama-lama kita terbiasa gitu. Nah, teknik membuka public speaking. Nah, pas kita udah masuk nih ke panggung ataupun ke jajaran gitu ya, ke singgasana lah gitu kan, pertama kita harus napas, tarik napas. Enjoy. Pastikan kita kasih senyuman dan tatap para pesertanya. Saat ini saya menatap Pak Jamun yang kemana nih larinya, terus Bu Admina, Bu Dwi, Bu Yulita, Bu Jijing, dan Bu Henny. Nah, saya melihat nih kan kira-kira oke, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak gitu. Nah, pas itu kita baru mulai memberikan salam dan menyapanya, dan langsung sebut inti pembicaraannya. Langsung sebut inti pembicaraannya bukan berarti kita langsung to the point ya, bukan, tapi kita biasanya kalau MC itu bilang, oke, selamat pagi, pada pagi hari ini kita akan kegiatan public speaking. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pada kegiatan pada hari ini, dimulai dari pembukaan, dimulai dari sambutan, nah kayak gitu. Itu adalah salah satu sebut inti pembicaraan, bukan kita pembicara langsung masuk ke topik pembicaraan gitu. Kemudian juga sampaikan fakta unik yang berhubungan. Nah, sampaikan fakta unik yang berhubungan. Jadi itu adalah fungsi yang jembatan yang tadi tuh Bapak Ibu. Kita sebelum masuk ke poin inti, kita kasih dulu pengantarnya gitu kan. Jangan sampai kita langsung berenang ke dalam tuh poin. Gak boleh, pelan-pelan aja, enjoy gitu, step by step, sistematis gitu. Terus juga bisa sampaikan humor ataupun kutipan di awal ataupun di akhir. Biasanya kalau kita ikut seminar, biasanya di akhirnya selain ada thank you, ada juga kutipannya apa gitu. Biasanya ada. Itu salah satu tujuan untuk membuka atau menutupnya. Oke, nah praktek yuk. Ayo, udah pada siap nggak kira-kira nih Bapak Ibu? Bu Admina, Bu Henny, Bu Yunita, Bu Jingjing, Bu Dwi, kira-kira udah pada siap nggak nih kalau kita mulai praktik? Pada oke nggak? Halo, tes ombak dulu ya. Ya. Gimana? Ayo kita coba yuk. Kira-kira siapa yang bersedia? Apa mau saya tunjuk? Tapi catatannya ya ya sebenarnya ya nggak apa-apa sih, santai aja gitu. Karena memang belajar ya harus langsung bisa. Kira-kira gimana nih? Misalkan saya dulu deh yang praktek ya. Saya mau jadi presiden. Amin. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yunis. Saya dari partai A. Saya lahir di Jakarta. Umur saya baru 22 tahun. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Wah, Pak Jamun bawa siapa tuh? Halo, Dede. Saya lagi praktek jadi presiden nih, Dede. Oke, nah di sini saya berumur 22 tahun. Saya yakin dengan kemampuan saya punya pengalaman saya berorganisasi, saya mampu membimbing perusahaan, sampai pun saya bisa membimbing keluarga. Saya yakin dengan kemampuan saya bisa menjadi orang yang dapat diandalkan oleh rakyat semuanya. Seperti itu. Kira-kira saya apakah sudah cocok jadi presiden? Bu Junita, Bu Jijing, Bu Dwi, Bu Henny, dan Bu Admina, kira-kira apakah ada yang sudah bersedia atau sudah siap menjadi public speaker kah? Kita sebagai pengantar saja. Bu Henny, Bu Admina, apakah mau jadi kader Posyandu atau udah jadi kader Posyandu ya? Halo, tes ombak dulu deh. Halo. Bu Dwi, halo. Bu Dwi mas sepertinya udah jago sih. Semangat semuanya, semangat. Kalau disuruh jadi grogi tau mas. Gak apa-apa Bu, itu grogi hanya rasa ibu. Benar mas, emang gak tahu kalau ibu grogi.
Ayo yang lainnya asik. Buat Pina, ayo kemarin kan lagi jaga warung, coba nawarin produk warung. Tapi nggak bisa ngomong. Nggak apa-apa, bahasa itu mah namanya belajar, kita pelan-pelan aja. Kan grogi, nggak bisa ngomong. Oke, saya matiin kamera nih biar nggak kelihatan ya. Jangan. Sama aja, nggak ada kameranya juga. Iya, boleh buat Pina. Jadi memang grogi itu hal yang wajar ya Bapak Ibu, nggak masalah. Cuman kita ibaratnya yang tadi gitu kan, ibarat kita saat di dalam kamar gitu kan, kita lagi di dalam kamar, terus pintunya dibuka gitu kan, ya udah kita tapi muter-muter aja nggak mau keluar gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, kita di dalam kamar, kita dikunciin, kita tuh pengen keluar dari kamar itu gitu kan. Nah, pas kita bisa membukanya, bagaimana perasaan kita? Lega kan? Nah, itu salah satu contoh public speaking. Jadi simpelnya begitu Bapak Ibu. Kira-kira apakah udah ada yang siapkah untuk public speaking? Kayaknya saya nggak boleh ngomong gitu ya, menyudutkan ya, maaf ya. Nggak boleh itu, ampun. Pertamanya gimana nih pertamanya? Boleh mungkin salam dulu ya, seperti biasa aja Bu. Selamat malam, halo, nama saya Bu Admina, saya tinggal di Jakarta, saya seorang perempuan, saya seorang ibu rumah tangga yang punya banyak pengalaman. Deh, saya coba ya. Mangga. Selamat malam. 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 Saya Bu Admina. Ya. Saya nih ceritanya mau nawarin aja apa mau gimana? Boleh Bu, senyamannya Ibu aja mau jelasin produk warung ataupun apa boleh. Gitu. Ya deh. Selamat malam, saya Bu Admina. Saya mau nawarin nih apa ya? Saya mau nawarin nih, kan saya kan punya nih produk apa sama namanya vitamin tapi bagus nih, misalnya kayak Bol Energy nih bagus nih, soalnya banyak yang minum terus cocok, terus di badan tuh bikin seger, yang tadinya apa namanya nggak bergairah jadi bergairah, semangat kayak gitu. Boleh dicoba kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa sih, cuma cita-cita aja, soalnya kan teman-teman saya banyak yang buktiin bagus, saya juga buktikinnya. Gimana Mas? Iya, enjoy kok, santai aja Bu, mantap. Jadi memang public speaking itu emang harus terbiasa aja, kayak ngobrol biasa, yang bikin cemas rasa kita sendiri. Tapi saya pikir buat Mina udah lumayan mantap ya. Aku udah sering ngomong. Yang bikin nggak bisa ngomong tuh dari yang pertamanya gitu loh, selalu kayak gimana gitu, takut salah cara ngucapinnya kayak gitu. Oke, kebayang ya. Jadi masalah buat Mina kira-kira seperti itu. Jadi memang yang kembali tadi ya, kita perlu mencatat kita mau ngomong apa, sistematisnya apa. Jadi misalkan saya mau nyatet nih, saya mau nawarin produk ke Pak Jamun misalkan, dan kawan-kawan dan kawan-kawannya Pak Jamun dan kawan-kawan. Pak Jamun punya kawan-kawan 20 orang atau 50 orang. Nah, nanti kan saya perlu nih pengantarnya dulu. Kasih pengantarnya. Saya mau pengantar apa ya? Mungkin selamat siang. Terus kasih pantun kali ya, coba pantun. Habis pantun apa ya? Di pembukaan. Kasih pertanyaan deh. Habis itu baru kita kasih isi. Terus kita kasih kesimpulannya deh. Nah, sekarang saya mau ngomong nih sama Pak Jamun dan kawan-kawan. Selamat siang Pak Jamun dan teman-teman. Sehat selalu ya, panjang umur Pak Jamun dan kawan-kawan. Ini saya mau ngomong nih,
Kalau pantun saya belum siap sih ya. Mungkin kita main game kali ya, Bapak Ibu, apakah kita tes ombak dulu kali ya? Halo. Saya penasaran sama Pak Jamun suaranya. Pak Jamun. Halo. Kita tes ombak lagi. Berang mana ya? Ada di sini. Ya Bapak Ibu, jadi memang Ada Mas hadir. ya. Oke, jadi seandainya nih Bapak Ibu adalah teman-temannya dari Pak Jamun ya, rekan-rekan Pak Jamun gitu kan. Nah, jadi di sini saya nanti sebagai Bu Adminah, misalkan saya sebagai Bu Adminah itu kan. Jadi, selamat siang, halo, panjang umur sehat selalu ya. Perkenalkan Pak Jamun dan kawan-kawan, nama saya Yoris. Saya dari HDI Kedoya, saya sebagai trainer di sini. Nah, saya mau nawarin produk, tapi sebelum itu saya mau ajak Bapak Ibu main game dulu nih. Yuk kita main game dulu yuk Bapak Ibu. Jadi ini juga supaya kita merangsang kita masuk ke dalam sesi isinya gitu. Jadi Bapak Ibu, bolehkah kita main tebak-tebakan dulu ya? Oke. Nah, jadi dalam konteksnya itu Bapak Ibu jangan sampai langsung ke poin intinya, tapi kita kasih ucapan selamat, puji syukur, entah pantun dan sejenisnya gitu kan. Nah, jika itu sudah selesai, baru kita masuk ke pertanyaan gitu kan, dan isinya terus juga ditutup dengan kesimpulan gitu. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan praktek ini senantiasa jangan pernah cemas. Cemas itu sebetulnya adalah perasaan diri kita aja. Kalau kita masih cemas, sebetulnya orang lain nggak terlalu mikirin gitu. Makanya 3 menit pertama adalah 3 menit yang paling krusial. Jadi Bapak Ibu dalam konteks yang tadi Bu Adminah rasakan, Bu Adminah harus siapin nih poin-poinnya, mau ngomong apa ke Pak Jamun dan kawan-kawan gitu kan. Selamat pagi kah, kasih pantun dulu kah, kasih pertanyaan kah, feedbacknya seperti apa, ajak main game, isi dan juga kesimpulannya seperti apa, kayak gitu. Kebayang nggak kira-kira Bu Adminah? Atau mau saya praktekin aja langsung ya? Iya, kebayang sih. Cuma takutnya kalau gitu nggak kelamaan gitu dengerinnya. Nggak apa-apa Bu. Jadi justru memang kelamaan itu artinya adalah biar kita bikin nyaman dulu. Setidaknya 3 menit aja. 3 menit. Kalau kita 3 menit udah dapet feel-nya, udah enjoy jalanin ya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau orang jadi kalau kan Bapak Ibu pernah lihat ya, kalau orang sambutan tuh lama gitu kan. Kok lama? Orang sambutan dulu gitu. Sebenarnya itu juga dia paparan dalam arti menyesuaikan diri dulu. Jadi perlu ditandai ya. Jadi kalau orang yang mau paparan, kenapa awal-awalnya lama? Dia menyesuaikan diri dulu sama lingkungannya. Kalau 3 menit udah dapat feel-nya, baru dia mulai paparan gitu kan. Itu udah mutlak sih biasanya kayak gitu. Kalau saya lihat ya, mungkin kalau pengalaman yang lain saya pikir mungkin ada yang berbeda ya. Tapi kalau dari pandangan saya sepertinya kayak gitu sih. Kalau yang saya lihat ya, kalau ada orang yang berbicara gitu kan, enjoy gitu, pasti dia mereka kasihan gitu. Oke, kira-kira Bu Adminah, Bu Dwi, Bu Heni, Bu Jijing, Bu Yunita, dan Pak Jamun bagaimanakah? Di sini apakah ada yang mengalami kendala kan terkait public speaking? Kita coba praktik lagi kali ya, Bu Heni, barangkali. Bu Heni, Bu Yunita, Bu Dwi. Jadi Bapak Ibu, kalau public speaking itu saya beri ini ya informasinya ya. Jadi setelah Bapak Ibu bikin poin-poin kayak gini misalkan, nah Bapak Ibu langsung simulasi. Nggak apa-apa dibilang kok dia ngomong sendirian gitu ya, nah kok nggak jelas gitu ya. Nah itu adalah salah satu cara yang paling cepat untuk berlatih public speaking. Nah misalkan saya cerita aja ya. Jadi pas saya di HDI kan saya lumayan ya, saya dari Kedoya sampai Bekasi kan, masih di Bekasi. Nah pas mau paparan ataupun ada kegiatan mentoring ataupun seminar dan sejenisnya, saya pas di jalan pasti saya pas naik motor saya ngomong sendiri tuh ya.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Riz. Pada kali ini saya akan ini. Sampai tuntas, sampai sejam, akhirnya sejam 2 jam beres gitu kan. Nah, itu perlu juga diterapin ya Bapak Ibu. Jadi biasakan kita berlatih jangan dalam benak, tapi berlatih untuk speak up. Semakin Bapak Ibu speak up, semakin Bapak Ibu bisa. Tapi semakin Bapak Ibu berlatih dalam benak dan pikiran tanpa adanya praktek, ya kendala-kendala itu senantiasa bakal muncul. Kayak gitu Bapak Ibu. Dan kembali lagi, rasa cemas muncul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain gitu kan. Tapi perlu diketahui, rasa demam panggung itu adalah hal yang sangat wajar. Seorang penyanyi yang top banget lah pasti mengalami rasa demam panggung. Justru orang yang enggak merasa demam panggung itu yang patut dipertanyakan. Kenapa? Bisa jadi pembawaannya sangat monoton. Orang yang demam panggung pasti biasanya monoton. Tapi orang yang enggak yang pasti demam panggung, ya seperti yang dijelaskan tadi, ibarat orang yang dikunciin terus keluar kamar dan bebas gitu. Beda sama orang yang monoton gitu kan. Ya udah, itu pintu kamar udah dibuka, tapi dia muter-muter aja di kamar gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita paham. Oke, kira-kira dari sini apakah sudah ada yang bisa meyakini kah, ataupun ada yang bisa menyimpulkan kah pada pertemuan malam ini, Bapak Ibu? Pak Jamun, Bu Jijing, Bu Dwi, Bu Hemi, Bu Admina. Oke, jadi ada yang kurang, yang satu ya siapa ya? Mas, Yo, boleh tanya nggak? monggo Bu. Itu beda nggak sih apa public speaking dengan trainer, dengan leadership gitu? Sama nggak sih Mas itu leadership sama trainer gitu? Kalau leader itu lebih ke sifat ya, cara dia memimpin si organisasi, cara memimpin manajemen gitu ya, kalau setahu saya ya. Kalau untuk, tapi memang seorang yang sebagai leader, sebagai trainer pasti wajib punya public speaking. Jadi public speaking itu keterampilan, kebiasaan yang memang ya kayak kita nulis aja Bu. Kalau orang kan pasti dari kecil tuh kan nggak bisa nulis ya, pasti dia belajar nulis ya. Nah, tapi itu kalau orang yang bisa nulis lama-lama juga biasa gitu kan, dianggapnya biasa, sama halnya kayak public speaking gitu. Jadi sebetulnya public speaking ibaratnya ya cuma keterampilan orang yang memang biasa, karena memang sekarang public speaking itu sudah sangat biasa. Misalkan kayak MC, presenter, dosen, guru, nah itu kan public speaking gitu kan, dia udah punya public speaking gitu. Jadi saya sebagai trainer pasti public speaking. Jadi Bapak Ibu, kalau dibilang leadership itu kan apa sama dengan public speaking, sebenarnya itu adalah kemampuan orang gitu ya, kemampuan orang dalam berbicara di depan umum, dan termasuk leadership. Kalau orang yang bisa memimpin ataupun orang yang menjadi leader, pasti dia bisa public speaking karena ada pesan yang ingin disampaikan kepada bawahan-bawahannya gitu. Jadi seorang leadership, seorang supervisor, seorang manajer dan lain-lain pasti punya kemampuan public speaking gitu. Cuman nggak tahu dia public speakingnya atau karena terbiasa ataupun belajar, karena memang ya seperti yang tadi video dijelaskan ya, itu pasti nggak belajar gitu kan, karena kebiasaan berlatih dari diri sendiri dan tidak pernah ragu, sehingga rasa cemas itu tidak muncul gitu Bapak Ibu. Oke, Bu Heni ada yang ingin tanyakan lagi? Iya, pasti Mas. Berarti itu dasar lah ya public speaking itu ya Mas ya? Ya. Iya ya. Oh, iya. Oke. Terima kasih Mas Yoris. Iya, siap. Pak Jamun, Bu Jijing, Bu Dwi, dan Bu Admina, barangkali ada yang ingin ditanyakan kah? Atau ingin ada yang menambahkan? Atau mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan untuk pertemuan 9 ya Bu? Saya lupa, maaf ya. Lalu asik ngobrol. Halo, selamat malam Mas Yoris dan teman-teman. Halo Bu. Kita biasanya bilangnya selamat pagi ya, bukan selamat malam ya. Oh iya. Karena mau apapun yang terjadi tetap pagi gitu ya. Betul, pagi. Cara yang seperti itulah salah satu bentuk untuk ice breaking sebagai seorang public speaking.
Betul. Itu sih yang maafin ya kan, secara tidak langsung kan. Kenapa? Oke, jadi kita nge-grab attention, artinya nge-grab attention. Sorry nih mas, maksudnya aku bukannya mau apa namanya, mau langsung kok tiba-tiba begitu, bukan. Iya. Ya, cuman biar tahu aja menghubungkannya dan menambahkan bahwa sebenarnya public speaking itu bukanlah sesuatu hal yang berat atau susah, karena sebenarnya kita juga biasa ngegosip kok di depan orang. Iya kan? Langsung masuk gitu. Iya, intinya biar kita nggak berat, intinya sebenarnya ngegosip gitu loh, ngegosip. Cuman ngegosipnya kalau public speaking itu elegan. Wes, mantap. Kita punya knowledge di dalamnya. Kalau gosip kan enggak kan. Misalnya kalau gosip kayak gimana? Dulu ini deh, aku ada cerita. Nah itu kan salah satu public speaking. Betul sekali. Itu sih maksudnya biar kita sama-sama tidak menganggap bahwa public speaking itu susah atau berat. Kenapa? Karena pasti kan karena almost atau rata-rata di sini kan kita ibu rumah tangga. Nah nanti pasti langsung berat karena pakai bahasa Inggris kan, public speaking aku mana ngerti lah itu, bukan mainan kawat lah itu kayak gitu kan. Padahal mah enggak, ibu-ibu malah lebih jago ngomong daripada bapak-bapak sebenarnya. Ya nggak sih Mas Yoris? Ya mantap Bu Dwi, jelas sekali ya. Saya pikir Bu Artina, Bu Eni, Bu Jijing udah yakin dengan kata kunci ngegosip udah pasti paham. Jadi intinya kalau belum percaya diri, misalnya kalau mau kita hubungkan dengan kita punya bisnis, aku belum percaya diri, boleh ajak rekan bisnis kita yang lain. Aku ada pertemuan nih, ini yuk temenin aku yuk, kita mau ini yuk, bisa aja seperti itu. Cuman kan kalau jadi public speaking itu kita jadi peran utamanya, kan nggak mungkin dong kita jadi peran pengganti terus, ya nggak? Atau istilahnya kita nggak mungkin figuran terus. Setiap orang itu di dirinya itu pasti pengen diperhatikan. Nah bayangkanlah bahwa public speaking itu adalah kita pengen diperhatikan omongan kita. Terus itu sih kalau menurut aku sih Mas Yoris. Terima kasih loh malam ini mengingatkan kembali supaya kami ibu-ibu dan bapak-bapak ini punya kepercayaan diri bahwa omongan kami pasti suatu saat akan didengarkan orang. Betul sekali. Itu Mas. Ya, mantap itu, tepat sasaran. Terima kasih banyak ya Mas Yoris. Mohon maaf ya kalau aku baru hadir dari sekian episode. Gak apa-apa Bu, yang penting Bapak Ibu sekalian tetap sehat selalu ya, karena sekarang COVID lagi naik, jadi tetap jaga diri ya dan jaga kesehatan. Selama kesehatan saya yakin Bapak Ibu aman. Oke. Jadi bisa dapat ditarik apa ya, bentar kita geser dulu sebentar ya, bisa kita tarik kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi memang benar juga yang dikatakan Bu Dwi ya, sebenarnya kita tuh elegan gitu kan, elegan, mau gosip dengan gaya elegan, benar sekali gitu kan. Pada intinya gitu, ngomong ke orang-orang gitu. Nah terus juga demam panggung adalah hal yang sangat wajar. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami demam panggung itu sudah biasa, seorang tinggi apapun itu adalah hal yang sangat biasa. Jadi seperti saya pasti demam panggung juga terjadi, tapi ya 3 menit pertama pasti lepas gitu kan. Nah terus juga belajar speak up, bukan belajar dalam benak gitu. Bapak Ibu, seorang public speaking itu harus sering berlatih tidak hanya dalam pikiran, tapi berlatih dalam berbicara, ngomong di depan kaca, atau kayak ngomong di Instagram atau di Facebook, bikin status ngegosip gitu kan, kayak Nikita Mirzani lah ininya contohnya gitu kan, yang enjoy banget. Saya suka ngeliat tuh kadang-kadang. Nah itu mereka salah satu belajar speak up. Mereka punya ide, mereka punya gagasan. Saya nggak setuju sama ini, saya nggak setuju sama ini, saya setuju sama ini. Nah itu salah satu contoh public speaking, speak up. Jangan sampai saya nggak setuju tapi udah biarin. Nah juga boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus yakin dengan percaya diri, dan rasa cemas biasanya muncul dari diri sendiri. Kemudian juga public speaking itu bukanlah bakat, tapi sebuah kebiasaan yang sering dilakukan. Kemudian juga seorang public speaking adalah orang yang tinggi rasa ingin tahu.
rasa ingin membuka dirinya lebih luas. Nah, itu salah satu ciri seorang public speaker. Nah, terus juga seorang yang public speaking bisa tahu mana kesempatan dan kesiapan. Jadi orang yang public speaking itu orang yang siap gitu kan. Ketika ada kesempatan ya kita harus siap, apa yang harus siapin. Pas kita masuk kita udah siap dan kita yakin, dan akhirnya paparan ataupun public speaking yang kita sampaikan insya Allah bisa kita didengarkan oleh orang lain, bahkan bisa dilakukan, bisa dipahami dan bisa diyakini oleh pendengarnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ragu ya untuk melakukan public speaking. Demam panggung itu biasa. Jadi demam panggung itu lahirnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, karena orang lain tentu tahu kita demam panggung atau enggak gitu kan. Dan seringlah berlatih. Kalau semakin ibaratnya pisau ya, kalau kita sering asah ya kan tajam, kalau nggak diasah ya kita bakal itu nggak bakal tajam gitu ya. Contohnya kayak gitu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, kira-kira dari sini ada yang ingin ditambahkan kembali teman-teman sebelum kita tutup pertemuan pada malam ini? Udah jam 9 ya, ampun 1,5 jam nggak sadar. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya tutup saja kali ya, karena melihat waktu sudah malam, sudah waktunya istirahat ya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, senantiasa untuk di hari Jumat besok dapat beraktivitas kembali. Pastinya motivasinya harus ditambah dan yakin bahwa apa yang kita sampaikan insya Allah bisa didengar orang lain dan orang lain bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Oke, kemudian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yori. Ya, Ayo Rizky. saya masih 22 tahun, saya masih muda, saya belum. Makasih Mas Rizky. Selamat malam. Bapak Ibu sekalian, sehat selalu ya. Saya izin close untuk pertemuan malam ini. Semoga besok kita akan ketemu di public speaking kedua terkait dengan pidato, bagaimana pidato yang baik. Ini kita udah belajar public speaking, tapi kita bakal jelasin saat bagaimana sih cara pidato yang baik. Oke, sekian saya tutup pertemuan malam ini. Sehat selalu, selamat menikmati hari Jumat besok. Semoga di weekend nanti dan seterusnya selalu dalam keadaan sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.